tuition fee Belanda itu 1.200 ya. Di Di Delft Delft berarti cukup S2. banget. Cukup banget. Mungkin kalau di Amsterdam nggak cukup. Bukan nggak cukup. Ya tight lah. Apalagi kalau family. Kalau sendiri, karena di Amsterdam mungkin 600 ya. Flat tuh 600. Savings Mahal pun sedikit ya. Ya lumayan. Tapi financially for me it's okay gitu. It's a lot. Saya bisa nabung gitu. Saya bisa bantu adekku bayar SPP. Iya, dan apa ya? Iya, it's a lot of money. Saya tidak pernah pegang uang sebanyak itu di hidupku gitu. Total masuk rekeningku blek, dan saya orangnya minimalis. Saya suka minimalisme gitu. Ya barang kalau nggak butuh ya nggak usah beli gitu. Ya. Dan banyak gratisan juga dikasih sama orang, kayak apa? Ya mau tempat tidur bisa dikasih, lemari bisa dikasih gitu. Paling yang urgent itu ya, tinggal di sini tuh laptop, makan, sama sesuatu yang bikin hangat gitu, pemanas, baju hangat, makanan hangat. Ya, jadi 1.200 itu cukup. Itu USD ya? Euro. Oh, udah langsung di convert ke euro berarti? Atau emang dari FDP langsung ke euro? 1.200 euro. Oke. Untuk tuition fee-nya berarti kalau tercover apa enggak? Jadi kalau tuition fee itu kalau nggak salah ya ada koordinator khusus. Jadi itu kita nggak pegang tuition fee kasih ke kampus, enggak. Jadi pihak pemberi beasiswa yang langsung transfer ke rekening kampus gitu. Oke. Ada koordinatornya. Jadi kita tuh cuma belajar. Mungkin itu ya yang sampai dalam tanda kutip dalam kerja ya, karena just study bro, like just have to study. Uang dikasih gitu kan. Uang kuliah nggak usah dipikirin gitu kan. Asuransi langsung jadi asuransinya itu bukan kita yang bayar. Jadi kita apply insurance, dapat invoice-nya kasih ke pihak pemberi beasiswa, pihak pemberi beasiswa yang transfer. Jadi kita itu emang per 3 bulan. Itu yang pas insurance itu dilampirkan pas kita udah di sana atau gimana? Apa pas sudah dapat beasiswa kita masih ngurus berkas-berkas buat persiapan keberangkatan, dikasih ke LPDP, terus nanti LPDP yang bayar itu semua gimana? Di reimburse gitu ya? Ya macam-macam sih. Bentukannya emang macam-macam. Karena LPDP kan bukan kayak AAS ya. AAS itu emang beasiswa dari Australia. Jadi setiap kampus itu dia sudah tahu besarannya apa segala macam. Jadi sisa di tek. Jadi teman-teman saya tuh ada yang kesini, dia bayar dulu per bulan preminya sampai 1 tahun gitu, dinombokin dulu, terus minta reimburse. Atau ada yang tapi nggak pernah sih dari, misalnya kalau setahu saya yang di Belanda ya, mungkin ada tapi saya nggak tahu. Yang dari Indonesia sudah ngurus insurance. Biasanya di sini dulu ya apply gitu. Coba misalnya Mas buka AON gitu, AON insurance. Itu kan kita bisa apply, langsung terinsured, dapat invoice. Kalau 7 hari nggak bayar batal, atau sekian hari lah batal. Jadi invoice-nya itu kita kirim ke LPDP gitu. Oke. Jadi sana pun masih bisa nge-apply buat insurance dan tercover juga oleh LPDP. Emang lebih bagus pas di sini karena kita bisa tanya-tanya orang yang sudah dapat gitu. Beasiswa apa namanya? Coverage itu segimana? Iya, karena itu kan penting juga kan, kita nggak tahu. Betul. Berarti Mas Iban cuma mendapatkan 1.200 euro per bulan itu berarti ya? Per 3 bulan dirapel. Woi. Per 3 bulan dirapel berarti? Iya. Berarti sebulan 400 euro. Enggak, 3.600. Oh serius? Aku kira tuh 1.200 euro itu per 3 bulan. Aku nangkepnya gitu ya, sorry. Jadi 3.600 3 bulan. In that case, I should work. In that case, ya saya harus kerja. Oke. 200 per bulan, makanya saya ini per bulan. Pengalaman yang paling mengesankan selama kuliah di Delft S2 gimana? Masih mana? Pengalaman yang paling berkesan, oh ya, saya rayakan ulang tahunku di sini. Gitu. Jadi kayak
Oh, Oh ini ya yang ya, namanya ulang tahun gitu. Oh, teman-teman datang membawa kue-kue gitu kan. selamat ulang Oh, tahun iya, gitu. oh gini gitu kan. Oh, jadi saya ketemu orang yang jadi gini, waktu saya eh, makanya saya bisa dapat S2 itu salah satunya karena saya dikirim LOA oleh seorang profesor gitu. Bukan LOA, letter of apa ya istilahnya? Dia menjamin letter of guarantee ya. Dia pakai namanya garansi nih anak bakal masuk nih program gitu. Padahal saat itu IELTS-ku belum saya submit apa segala macam, saya email pribadi gitu. Saya kirim transkrip apa segala macam, saya bilang, Prof saya pengen banget nih gini gitu. Boleh nggak minta ininya gitu buat saya untuk beasiswa di Indonesia gitu. Bilang, oh dia kirimin gitu. Wah akhirnya saya ketemu loh orangnya gitu. Jadi dosen saya. Iya gitu saya bilang. Wow. Saya bilang dan menurutku saya masuk bisa lulus itu karena LOA-nya dia gitu. Salah satu orang yang berjasa. Orang berjasa. Terus kayak dia bilang you've done something big for me gitu kan. Bilang, oh ya no problem gitu. Saya bilang, ya udah kamu belajar baik-baik ya gitu. You should ini gitu. Kamu harus lulus gini loh, dapat honors bla bla bla. Oke. Waktu saya S1 gitu kan. Yang namanya itu selalu ada di daftar pustaka. Itu jadi profesor saya tuh kayak oh iya kan kayak ya namanya cuma bisa dilihat di akhir skripsi. Iya terus, gitu. Sekarang jadi promotor saya tuh kayak loh, si Bapak. saya kadang sering banget gitu ya. Duduk gitu kayak ini di Belanda loh gitu. Ini di Swiss loh kayak cubit-cubit diri sendiri kayak ini serius nih. Saya di ini loh. Iya gitu serius nih gitu. Ya, perasaan baru kemarin saya mancing gitu. And then I'm here. What a life. Kiat-kiat dari pengalaman Mas Iban sendiri buat nge-apply beasiswa LPDP gimana? Ini closing statement ya. Kiat-kiatnya buat ngedapetin beasiswa. Baca buku panduan. It is apa ya? Ini terdengar benar. remeh-temeh, but man, buku panduan is real gitu ya. Baca buku panduan. Terus banyak pintu-pintu yang orang tuh nggak sadar dia bisa masuk di situ loh. Cari itu pintu-pintu itu. Terus apa ya? Jangan buat semuanya itu terukur gitu. Goals itu terukur gitu. Karena kita ngomong sama profesor yang hidupnya juga emang dulu dia ya kayak kita gitu. Para interviewer itu bayangkan mereka pernah di usia kita saat nge-apply beasiswa gitu. Dan refleksi itu dipakai untuk menjawab untuk berpikir, oh kira-kira kalau saya ada di posisinya interviewer, apa ya yang pengen saya dengar ya gitu. Dan kalaupun ini yang ingin interviewer dengar, is it make sense gitu. Dan tahu persis beasiswa itu pengen orang yang kayak gimana. Karena mungkin Anda itu Fulbrighter gitu. Mungkin Anda adalah kandidat Fulbright yang paling tepat, but then you apply for LPDP gitu kan. Ternyata Anda lebih cocok AAS misalnya seluruh hidupmu misalnya pengalamanmu exchange-nya di Australia, studinya ini, terus banyak kasus-kasus yang kamu teliti itu ada kesamaan dengan ke Australia. Mungkin kalau kau bawa itu ke AAS itu diterima gitu. Dibanding LPDP. Know your scholarship better, itu akan membantu untuk dapat scholarshipnya. Know better orang yang dapat scholarship itu nggak lebih baik daripada know the scholarship itself. Itu kali ya. Itu kali kalau menurut saya.
Karena saya bakal obsolete, karena saya akan old gitu. Ada peraturan baru, ya apa yang saya tahu nggak relevan lagi. Kayak sekarang nggak relevan, ada harus ikut tes komputer, itu nggak relevan lagi dong. Iya. Jadi no scholarship-nya itu aja. Jadi akan selalu berkembang ya untuk masalah eligibility-nya itu akan selalu berubah. Exactly. Oke. Wah gila seru banget sih, Mas Iban. Thank you so much. Udah mau ngobrol-ngobrol bareng. Thank you. Aku dan bisa nge-record ini. Semoga kita ketemu lagi di Belanda tapi ya. Or other part of the world Pak ya. Yes. Mudah-mudahan. Kapan ke Jakarta Mas? Ada kesempatan buat ke Jakarta? Nih. Corona. Wah, emang ada agenda apa di Jakarta? Ya kan kita kan mau pulang, like masalahnya bukan masalah sih. Belanda itu kan work life itu harus balance ya. Kita yang workaholic itu sama apa supervisor. Aduh, ambillah cuti gitu. Iya. Ambillah cuti saya bisa berapa bulan? Sebulan, 2 bulan apa ya? Gitu. Wow. Bulan full bisa. Iya, 2 bulan full bisa gitu. Jadi saya pengen balik, pengen main ke pantai. Saya pengen ketemu lagi adik-adikku. Ya saya pengen ketemu adik-adikku lagi. Saya pengen ke jalan-jalan ke mana gitu. Pengennya sih lebaran paling ya, libur lebaran.